Home visit atau kunjungan rumah merupakan pelayanan yang diberikan dokter keluarga dalam rangka melakukan diagnosis, terapeutik, ataupun memberikan dukungan sosial pada pasien yang berlangsung bukan di ruang praktik melainkan di rumah pasien. Kunjungan rumah dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, illness home visit, merupakan kunjungan pada pasien sakit. Yang kedua, dying patient home visit, merupakan kunjungan pada saat pasien mengalami masa akhir kehidupan. Yang ketiga, assessment home visit, merupakan kunjungan untuk menilai faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya suatu penyakit pada pasien dan keluarganya. Yang keempat, hospitalization follow-up home visit, merupakan kunjungan yang dilakukan pada pasien pasca rawat inap. Untuk menilai keadaan suatu keluarga dapat digunakan beberapa alat berikut. Di antaranya, yang pertama, genogram, merupakan alat pemeriksaan biopsikososial menggunakan pohon keluarga yang menggambarkan siklus hidup keluarga, penyakit dalam keluarga, dan hubungan antar anggota keluarga. Langkah untuk membuat genogram. Yang pertama, minimal dibuat 3 generasi. Yang kedua, nama kepala keluarga ditulis di atas keluarga. Yang ketiga, nama dan umur setiap anggota keluarga ditulis di bawah simbol. Yang keempat, anggota keluarga yang menjadi fokus pelayanan kesehatan dokter keluarga disebut sebagai indeks pasien dan ditandai dengan panah. Yang kelima, tanggal pembuatan genogram ditulis. Yang keenam, anggota keluarga yang tinggal satu rumah ditandai dengan menggambar lingkaran. Yang ketujuh, penyakit dalam keluarga ditandai dengan simbol yang diberi keterangan di bawah genogram. Yang kedelapan, waktu dan sebab kematian anggota keluarga ditulis dengan simbol. Berikut merupakan simbol yang digunakan dalam genogram. Yang kedua, APGAR. Metode ini digunakan untuk menilai fungsi keluarga sehingga dapat diketahui apakah sebuah keluarga fungsional atau tidak fungsional. Adapun fungsi keluarga adalah: yang pertama, fungsi keagamaan. Yang kedua, fungsi budaya. Yang ketiga, fungsi cinta kasih. Yang keempat, fungsi perlindungan. Yang kelima, fungsi reproduksi. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Yang kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. APGAR merupakan singkatan dari variabel yang dinilai, yaitu yang pertama, adaptasi. Dinilai tingkat kepuasan anggota keluarga dalam menerima bantuan yang diperlakukannya dari anggota keluarga yang lain. Yang kedua, kemitraan. Saling berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi yang baik. Yang ketiga, pertumbuhan. Dinilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebebasan yang diberikan keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan emosi anggota keluarga. Yang keempat, dinilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kasih sayang serta interaksi emosional antar anggota keluarga. Yang kelima, kebersamaan. Dinilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebersamaan dalam membagi waktu, materi atau uang, dan ruang untuk privasi. Berikut adalah tabel penilaian APGAR keluarga. Penilaian APGAR. Hasil penilaian dijumlahkan semua dan total jumlah yang didapatkan menggambarkan fungsi keluarga. Apabila 8-10 poin menggambarkan bahwa fungsi keluarga baik. Apabila 4-7 poin menggambarkan bahwa fungsi keluarga kurang baik. Apabila 0-3 poin menggambarkan keluarga tidak fungsional. Hal-hal yang harus dinilai dalam kunjungan rumah. Komponen yang harus dinilai dalam kunjungan rumah yang dilakukan untuk menilai keadaan rumah dapat disingkat dengan in-homes, yaitu yang pertama, immobility, merupakan penilaian mengenai aktivitas pasien sehari-hari dari mulai aktivitas dasar seperti berjalan, mandi, makan, berpakaian, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, nutrition, merupakan penilaian mengenai status nutrisi pasien
pola dan perilaku makan, serta pemilihan makanan. Yang ketiga, housing merupakan penilaian mengenai kondisi fisik, biologis, kimiawi, dan kondisi lainnya dalam rumah pasien. Faktor fisik antara lain adalah pencahayaan, kelembaban, kepadatan, keberadaan tangga, lantai yang licin, dan lainnya. Faktor biologis antara lain adanya makhluk hidup lain di sekitar rumah seperti hewan peliharaan, hewan yang berpotensi menjadi vektor penyakit, tumbuhan fungi, dan lainnya. Faktor kimiawi antara lain adalah zat-zat kimia yang berada di sekitar rumah seperti pemakaian obat serangga dan zat kimia lainnya. Yang keempat, other people merupakan penilaian mengenai kehadiran orang lain di dalam rumah. Yang kelima, medications merupakan penilaian mengenai tipe, jumlah, frekuensi, dan pengorganisiran obat. Yang keenam, examinations merupakan penilaian mengenai pemeriksaan fisik pasien dilakukan seperti pemeriksaan fisik rutin di ruang praktek. Yang ketujuh, safety merupakan penilai mengenai faktor keamanan di dalam rumah. Yang ketujuh, spiritual health merupakan penilaian mengenai kesehatan spiritual pasien. Dapat dinilai dari adanya simbol-simbol keagamaan di dalam rumah, aktivitas keagamaan di dalam rumah, dan lainnya. Yang kedelapan, services merupakan penilaian mengenai pelayanan kesehatan. Hasil penilaian komponen di atas kemudian dicatat dalam formulir yang nantinya akan disatukan ke dalam rekam medis.